Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Budi Barang Putra dengan NIM 2111031234. Di sini saya akan membahas soal dari UTS semester 1 Agama Hindu. Soal pertama, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Sang Hyang Widi dengan mengikuti kebenaran. Jawabannya, bisa dengan selalu memberi makanan pada hewan peliharaan dan selalu merawatnya, tidak merusak ciptaan dari Tuhan, menjaga dan melindungi hutan yang masih asri, memberikan cinta kepada alam sekitar, dan merawat alam dan segala ciptaan Tuhan. Nomor 2, dengan mengucapkan mantra dengan benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu bisa terjadi. Jawaban, dengan mengucapkan mantra dengan benar secara berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jika dilihat dari konsep Bhakti Marga, hal itu bisa terjadi karena dengan mengucapkan mantra yang benar secara berulang-ulang bisa membuat kita hanya memikirkan dan menyerahkan segala yang ada kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi dengan sungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi. Karena hal yang ada di diri kita sudah diserahkan kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi, maka kita tidak akan memiliki beban hidup dan akan membawa ketenangan pikiran. Nomor 3, sesuai dengan konsep catur marga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasilnya yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembang moralitas dan mempersiapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, pengalaman hidup yang sesuai dengan renungan di atas terjadi pada saat saya masih di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Pada saat itu saya mengerjakan suatu tugas dari guru saya, yaitu membersihkan gudang bersama teman kelas saya. Pada saat itu saya tidak sengaja memecahkan jendela yang ada di gudang tersebut. Setelah tidak ada yang menyadari hal tersebut, saya bergegas pergi keluar gudang itu. Sesudah teman saya membersihkan gudang, akhirnya semua siswa dikumpulkan untuk instruksi pulang. Tapi pada saat itu ada seorang guru yang menyuruh agar kelas saya untuk tetap berada di tempat. Setelah itu kami diinterogasi mengenai jendela yang pecah tersebut. Setelah beberapa saat saya mengakui hal tersebut sehingga saya disuruh ke ruang BK. Setelah di ruang BK saya disuruh untuk menjelaskan kejadian tersebut. Setelah itu saya diberikan hukuman untuk membersihkan toilet besok harinya. Soal nomor 4, sebelum meditasi cucilah muka, tangan serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Jawabannya, untuk melakukan meditasi perlu beberapa langkah untuk memaksimalkan proses meditasi tersebut. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, yaitu dengan
mencuci muka, tangan, dan kaki, tapi lebih bagus kalau kita mandi dengan air bersih. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kita dari kotoran yang menempel sekaligus bisa membuat badan kita menjadi lebih segar. Selanjutnya yaitu duduk dengan punggung tegak lurus dengan posisi tangan diletakkan di pangkuan dengan rileks. Saat duduk usahakan memakai suatu alas kain, tikar, atau selimut. Setelah itu mulailah menjamkan mata dan tenangkan pikiran dan raga selama beberapa detik. Setelah itu barulah mulai memanjatkan mantra. Soal nomor 5, jelaskan hubungan antara yoga, surya namaskara, dan pranayama terhadap kesehatan dan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskar dan yang Anda ketahui dan apa saja maknanya. Jawaban: surya namaskar dan pranayama memiliki hubungan terhadap kesehatan, yaitu dengan melakukan surya namaskara dan pranayama kita dapat mengakses oksigen secara maksimal ke dalam pembuluh darah sehingga organ-organ di tubuh kita bisa berfungsi dengan optimal. Contoh pranayama yang cocok untuk itu yaitu nadi sodana. Berikut merupakan rangkaian dari yoga surya namaskar. Pranamasana bermakna untuk relaksasi dan ketenangan. Hasta Uttasana bermakna untuk meregangkan otot perut dan melancarkan pencernaan. Pada Hastasana untuk membantu peredaran darah dan melemaskan tulang belakang. Parvatasana untuk menguatkan dan menyelaraskan saraf. Astananga Namaskar untuk memperkuat otot kaki dan lengan. Bhujangasana untuk memijat otot perut dan memperbaiki fungsinya. Soal nomor 6, ide Sang Widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawaban: Tuhan atau Sang Widi bisa dikatakan ada di mana-mana karena menurut ajaran agama Hindu, setiap diri makhluk hidup pasti memiliki Atman. Atman ini merupakan percikan terkecil dari Tuhan atau Sang Widi. Oleh karena itu, bisa dikatakan Sang Widi bersifat Vyapi Vyapaka. Nomor 7. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra disebutkan Srutista Vedo Wijneo Dharma Sastra Tuwa Smitri Te Sarwa Teswamima Miestabyam Dharmoho Nirbabu. Manawa Dharma Sastra 2.10 yang artinya sesungguhnya Sruti adalah Veda, demikian pula Smriti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu atau Dharma. Jelaskan mengapa Sruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum Hindu. Jawabannya, alasan mengapa Sruti dan Smriti menjadi sumber utama hukum agama Hindu karena di dalam Smriti memuat tentang hukum-hukum ajaran agama Hindu itu sendiri. Di dalam Smriti juga disebutkan tentang Dharma Sastra. Dharma Sastra sendiri memiliki arti yaitu ilmu hukum agama Hindu. Smriti sendiri bersumber dari Sruti yang merupakan sumber dari segala macam sumber hukum dalam agama Hindu. Sruti sendiri merupakan bagian dari Veda itu sendiri, sehingga tidak perlu diragukan dipertanyakan kebenarannya. Maka dari itu
yang menyebabkan mengapa Sruti dan Smriti merupakan sumber utama agama Hindu. Nomor 8. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu engkau harus menggambarkan moralitas dan mempersiapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Anda tidak mungkin bisa menyembunyikan dosa dari masyarakat, namun tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, pengalaman hidup yang sesuai dengan renungan di atas terjadi pada saat saya masih ada di bangku sekolah menengah pertama atau SMA. Pada saat itu ada sebuah pembagian hasil ulangan akhir semester atau UAS. Pada saat itu nilai yang saya dapatkan sangat tidak memuaskan karena saya takut bila saya menunjukkan hasil dari UAS itu, orang tua saya akan marah besar. Oleh karena itu, saya menyembunyikan hasil UAS tersebut. Hari demi hari berlalu hingga datang hari di mana rapot akan dibagikan oleh pihak sekolah dan pengambilannya akan diwakili oleh orang tua atau wali siswa. Saat orang tua saya melihat nilai rapot saya yang jelek, orang tua saya menanyakan hal tersebut. Saat ditanyakan mengenai hasil UAS tersebut, di sana saya kembali berbohong dari hasil UAS itu tersebut tidak dibagikan. Selang beberapa hari, orang tua saya bertanya kepada teman saya mengenai hasil UAS yang dibagikan. Teman saya mengatakan kalau UAS sudah dibagikan beberapa hari yang lalu. Setelah kejadian tersebut, saya diinterogasi oleh orang tua saya yang sedang marah besar sehingga sampai diancam untuk menyudahi sekolah saya. Akhirnya saya memberikan UAS tersebut. Setelah kejadian tersebut, akhirnya beberapa properti saya disita seperti HP, laptop, TV selama beberapa bulan demi memperbaiki nilai dan sikap saya. Nomor 9. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan penarikan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawabannya, yoga asanas penting untuk meditasi dikarenakan untuk melakukan meditasi perlu ketenangan jiwa dan raga serta memerlukan konsentrasi dan fokus. Dengan melakukan gerakan yoga asanas, kita bisa mendapatkan ketenangan dan konsentrasi serta fokus untuk melakukan meditasi, sehingga yoga asanas penting untuk melakukan meditasi. Nomor 10. Era modern saat ini lebih mengutamakan teknologi digital dan era informasi global membuat orang-orang lupa dan cenderung menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal inilah yang menyebabkan beberapa kurangnya kehidupan sosial, bahkan kurangnya rasa peduli terhadap kemanusiaan. Itu disebabkan peran teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dalam kehidupan manusia masa kini. Seakan keutamaan terlahir sebagai manusia terabaikan. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan manusia selalu bisa berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Manusia memiliki semua dari Tripramana, yaitu Sabda, Bayu, dan Nidap, sehingga manusia mampu untuk selalu terus berkembang seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama karena hanya manusia memiliki pikiran sehingga mampu untuk memperbaiki karmanya.
Ini berkaitan dengan komponen manusia, yaitu tri pramana, antara lain sabda, bayu, dan indep, yang membuat manusia memiliki kemampuan untuk berbicara, bergerak, dan berpikir. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.